kajian Zadul Ma'ad versi lengkap dan bukan ringkasan, insyaallah taala. Kita mulai dari awalnya, dari muqaddimah al-muallif, yaitu muqaddimah muallif yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, seorang ulama masyhur. Jadi kita mulai dari awal, dari kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad, yang di dalamnya menceritakan segala hal berkaitan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari awal hingga akhirnya. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Muqaddimah dari penulis, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Rabb semesta alam. Jadi Rabb itu Tuhan, pemelihara, ya, Al-Alamin, semesta alam. Wal aqibatu lil muttaqin. Akibah itu akhir, maksudnya akhir yang baik bagi orang-orang bertakwa, yaitu kelak di alam barzakh, dan juga yaitu di alam barzakh maksudnya di alam kubur, dan juga di akhirat. Jadi kan ada beberapa fase, yaitu fase kita tidak ada, kemudian kita lahir menjadi ada, kemudian kita mati, dan ada di alam kubur, setelah alam dunia. Setelah alam kubur kita kembali ke atau menuju ke alam akhirat. Jadi akhir yang baik hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Wala udwana illa 'alal zalimin. Tak ada udwan, permusuhan, kecuali 'alal zalimin, terhadap orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim itu banyak makna dari zulm. Zulm, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya zulm itu seperti makna secara bahasanya, yaitu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Di antara jenis menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya adalah sebenarnya berbuat maksiat dari kenikmatan-kenikmatan yang ada. Dan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang agung, yang besar. Jadi kezaliman terbesar adalah syirikan. Maka dikatakan di sini wala udwana illa 'alal zalimin. Tidak ada permusuhan kecuali terhadap orang-orang zalim, di antaranya orang yang suka berbuat maksiat, orang fasik, orang munafik, orang kafir, dan terutama orang yang berbuat syirik. Wala ilaha illallah ilahul awwalina wal akhirin. Wala ilaha illallah ilahul awwalina wal akhirin. Tidak ada sembahan yang hak disembah sebenarnya, ya, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sembahan al-awwalin, orang-orang yang permulaan, yang berhak disembah oleh awal manusia, dan yang terakhir al-akhirin, orang seperti orang kita dan orang setelah kita. Wa qayyumus samawat wal ardi wal ardin. Pengatur langit dan bumi, karena segala yang ada di langit, segala yang ada di bumi, dan apa yang di antara langit dan bumi, pengaturnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa maliku yaumiddin, dan penguasa hari pembalasan. Malik, yang memiliki, yaum, hari, ad-din. Ad-din di sini maknanya adalah pembalasan. Jadi ad-din itu kalau di dunia adalah agama, tetapi ad-din di akhirat itu adalah perhitungan, pembalasan. Allazi la fauza illa fi ta'atih. Tidak ada keberuntungan, tidak ada kemenangan kecuali dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejatinya kemenangan itu adalah ketaatan. Dan ketaatan adalah kemenangan, dan ketaatan adalah yang akan menyebabkan kemenangan sejati. Wala izza illa fit tadalluli li'azamatih. Tidak ada kemuliaan kecuali merendah pada keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang takabur, maka Allah Subhanahu wa taala akan
merendahkannya. Orang yang meninggi sombong akan direndahkan oleh Allah, sedangkan orang yang merendah hati akan ditinggikan derajatnya dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ghinan illa fil iftiqari ila rahmatih. Tidak ada kekayaan kecuali dalam menampakkan kebutuhan kepada rahmatnya. Orang yang kaya jiwa itu adalah orang yang tidak mengeluh kepada manusia, melainkan melaporkan kebutuhannya dan juga keluhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang kaya sebenarnya. Kaya jiwa. Makanya orang-orang yang paling miskin adalah orang-orang yang selalu mengeluh pada manusia. Wala hudan illa fil istihda'i binurihi. Tidak ada petunjuk, tidak ada huda, petunjuk, burhan, kecuali dalam al-istihda' binurihi, yaitu mengambil petunjuk dari cahaya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari Al-Qur'an dan juga dari As-Sunnah. Yang khairul hadi adalah hadi Rasulullah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah. Dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah adalah petunjuk. Dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah dari Al-Quran pastilah adalah petunjuk. Wala hayata illa fi ridhah. Nah, tidak ada kehidupan kecuali dalam keridhaannya. Maksudnya adalah tidak ada kehidupan yang bahagia kecuali kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika kita hidup dalam kesengsaraan dan kita merasa sengsara benar-benar, hati kita tidak tenang, itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak meridhai kita. Maka kita harus kemudian bertaubat agar Allah Subhanahu wa taala meridhai kita sehingga kehidupan kita menjadi tenang dan baik. Wala na'ima illa fi qurbih. Tidak ada kenikmatan. Tidak ada kenikmatan yang sebaik-baik kenikmatan kecuali dalam kedekatan kepadanya. Maka berdekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala akan mewariskan kita kenikmatan yang kadang-kadang kita kehilangan atau sering kita kehilangan akan kenikmatan tersebut. Kenikmatan tersebut bersifat ma'nawi yang ada di qalbu. Kemudian wala salaha bil qalbi wala falaha illa fil ikhlasilah. Tidak ada kebaikan. Salah, tidak ada kebaikan lil qalb, bagi hati, dan juga tidak ada keberuntungan silah kecuali dengan selain ikhlas untuknya, wa tauhid hubbi, dan mengesahkan kecintaan kita bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi barometer baiknya qalbu dan keberuntungan seseorang itu di keikhlasannya dalam beribadah kepada Allah dan juga bertauhid, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allazi idza uti'a syakar, yaitu Allah Subhanahu wa taala dialah yang jika ditaati maka dia akan mensyukuri, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan bersyukur kepada orang-orang yang taat kepadanya. Dan sebaliknya, wa idza 'usiya taba wa ghafar. Dan Allah Subhanahu wa taala bila didurhakai, ya, maka dia memberi taubat dan ampunan. Nah, itu bedanya. Allah Subhanahu wa taala itu thayyib, maha baik dan muhsin, maha berbuat. Kalau ditaati perintahnya, maka akan mensyukuri. Dan jika Allah Subhanahu wa taala peraturannya dilanggar, maka Allah tetap akan memberikan taubat dan ampunan kepada mereka yang bertaubat. Nah, dan selain itu, wa idza du'iya ajab. Jika dipanjatkan doa, akan mengabulkan. Ud'uni astajib lakum. Maka berdoalah kalian kepadaku, kepada Allah, aku akan mengabulkan doa kalian. Jadi mudah bagi seorang muslim meminta kepada Allah, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza umila athab. Jika dipersembahkan amalan, niscaya memberi ganjaran meskipun amalan itu kecil. Jadi amalan seperti
faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa yang beramal meskipun sekadar atau seukuran dzarrah, atom kecil dan kecil sekali, maka tetap khairan yarah, kebaikan baginya, ganjaran baginya. Baik, kita lanjutkan paragraf berikutnya. Walhamdulillahilladzi syahadat lahu birrububiyyati jami'u makhluqatih. Segala puji bagi Allah yang sifat rububiyahnya disaksikan oleh semua makhluknya. Sifat pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap seluruh makhluknya. Makhluk-makhluk Allah mereka semua mengakui akan kebesaran dan akan pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap mereka. Wa aqarrat lahu bil ilahiyati jami'u masnu'atih. Sifat uluhiyahnya yaitu sifat yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berhak disembah, itu diakui oleh seluruh ciptaannya. Wa syahidat bi annahu Allahul ladzi la ilaha illa huwa bima awda'aha min ajaibi sun'atih. Dan saya turut bersaksi, maaf di sini bukan saya, dan mereka semua, maksudnya seperti itu, bukan saya di sini, kalimatnya salah, dan semuanya turut bersaksi bahwa Dia adalah Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah selainnya. Dimulai dari ajaib sun'atih, dari semua yang Dia tampakkan berupa keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada diri kalian, apakah kalian tidak melihat keajaiban yang ada pada diri kalian dari organ tubuh? Kemudian penciptaan langit yang begitu besar, penciptaan bumi yang begitu luas, dan ragam dan keunikan binatang-binatang yang kita mungkin tidak bisa mensifati untuk satu binatang semua karakternya. Itu karena apa? Karena benar-benar penampakan yang Allah berikan kepada kita dari keajaiban ciptaannya itu mengharuskan kita benar-benar tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bada'i ayatih, dan juga keunikan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka betapa banyak dari makhluk Allah yang sangat-sangat unik, yang mungkin tidak terfikirkan kenapa bisa seperti itu dan kenapa beda dengan yang lainnya. Kemudian wa subhanallahi wa bihamdih, maha suci Allah dan pujian hanya untuknya. Adada khalqih, pujian itu sebanyak jumlah ciptaannya yang begitu banyak dan kita tidak bisa menghitungnya. Wa ridha nafsih, dan dengan keridhaan atau sebanyak keridhaannya terhadap dirinya. Wa zinata arsyih, dan seberat timbangan arusnya. Wa midadi kalimatih, dan sepanjang dan sebanyak kalimat-kalimat. Wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi ilahiyatih. Tiada ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar selain Allah semata. Tidak adanya dalam uluhiyah. Kita tahu uluhiyah itu maksudnya adalah mengesahkan Allah dari segi ibadah, mengesahkan Allah dari segi ibadah, sehingga kita tidak berbuat syirik jika kita benar-benar bertauhid uluhiyah. Mengesahkan Allah berarti hanya mengkhususkan pada Allah saja ibadah-ibadah kita. Kama la syarika lahu fi rububiyyatih, sebagaimana tidak ada sekutu baginya dalam rububiyah Allah, yaitu dari segi penciptaan. Tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia memang membuat, tetapi pembuatan dari manusia dan tidak sesuatu melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkannya. Wala syabiha lahu fi dhatihi wala fi af'alihi wala fi sifatih. Dan
Tidak ada yang serupa bagi Allah, baik dari segi zat, yaitu dirinya, tidak ada yang serupa, wala fi af'alih, dan juga dari segi perbuatan. Jadi dari segi zat tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala fi af'alih, jama' dari fi'il, perbuatan-perbuatan Allah dari menciptakan, mengatur alam semesta, segalanya dari keindahan-keindahan, tidak ada yang bisa menyaingi dan menyamakan. Wala fi sifatih, dan juga dari segi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Maka tangan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh diserupakan dengan tangan manusia. Ya. Kemudian wallahu akbaru kabira, Allah maha besar dengan sebesar-besarnya. Walhamdulillahi katsira, dan segala puji bagi Allah dengan sebanyak-banyaknya. Wa subhanallahi bukratan wa asila, subhanallah artinya maha suci Allah, bukratan wa asila, bukrah artinya adalah pagi, asila petang. Di sini kita sering membaca Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Maka kita layaknya menghafal juga maknanya. Allahu akbar kabira, Allah maha besar dengan sebesar-besarnya. Walhamdulillahi katsira, dan segala puji bagi Allah dengan sebanyak-banyaknya. Wa subhanallahi bukratan wa asila, subhanallah artinya maha suci Allah, bukratan wa asila, pagi dan petang. Wa subhana man sabbahat lahus samawati wa amlakuha, maha suci Allah Subhanahu wa taala bagi zat, bagi siapapun yang bertasbih untuknya, untuk Allah, as-samawat, langit-langit. Ini samawat jama' dari as-sama', berarti tidak hanya satu langit, melainkan tingkatan-tingkatan langit yang 7 itu semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa amlakuha, dan para penghuninya. Wan nujumu aflakuha, dan bintang-bintang dan garis-garis edarnya falak. Wal ardu wa sukkanuha, dan bumi dan semua penduduknya atau para penduduknya. Wal biharu wa hitanuha, dan juga lautan. Bihar jama' dari bahar, bihar jama' dari bahar artinya laut-lautan, itu menunjukkan semua lautan. Dan juga hitan jama' dari hut, artinya ikan-ikan, ikan-ikan laut dan juga sungai, semuanya mereka semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan nujumu wal jibal, dan juga nujum jama' dari najam, jibal jama' dari jabal. Nujum bintang-bintang, jibal gunung-gunung, ya. Wasyajaru wad-dawab, dan pepohonan dan juga binatang. Wal akamu warrimal, bukit-bukit dan anak-anak bukit. Wa kullu ratbin wa yabisin, segala yang basah maupun yang kering. Wa kullu hayyin wa mayyitin, yang hidup dan mati, mereka semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dalil dari surat Al-Isra ayat ke-44, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tusabbihu lahus samawatus sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Katakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tusabbihu lahu, ya, telah bertasbih untuknya, yaitu untuk Allah Subhanahu wa taala, as-samawatus sab', itu langit yang jumlahnya ada 7 lapis, 7 langit
Wal ardu, dan juga bumi pun bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, wa man fihin, dan apa atau siapa yang ada di dalamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa im min syai'in, dan tidaklah ada sesuatu pun illa, melainkan yusabbihu bihamdih, melainkan pasti dia bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Walakin, tetapi, la tafqahuna tasbihahum, kalian sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Oleh karena itu kodok pun itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Suara kodok itu suara tasbih mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian binatang-binatang mereka juga bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tetapi kalian semua tidak mengerti tasbih mereka. Bahasanya beda, mereka punya cara sendiri. Ya. Tapi kita harus mengimani bahwasanya makhluk Allah Subhanahu wa taala itu bertasbih kepada Allah, kecuali makhluk-makhluk yang kafir maupun fasik. Baik, di sini masih banyak sebenarnya yang harus kita pelajari, dan insyaallah taala kita akan mengakhiri sampai bagian ini, dan insyaallah pada esok malam insyaallah kita akan melanjutkan bagian saya bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang sebenarnya selain Allah semata dan tidak ada sekutu baginya. Insyaallah kajian ini akan Zadul Ma'ad akan terus ada insyaallah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan mudah-mudahan pada pekan ini Jumat juga bisa. Tapi insyaallah mulai pekan depan Senin, Selasa, Rabu, Kamis insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala istiqomah dalam menuntut ilmu meskipun dari kitab terjemahan. Tapi sebenarnya insyaallah kajian ini jika misalnya rekan-rekan atau teman-teman yang memiliki interest dalam menerjemahkan, sesungguhnya kajian ini sangat-sangat bermanfaat untuk mengasah skill penerjemahan, karena kita memakai dua kitab, satu kitab Arabik dan satu kitab Indonesia. Bagi yang hanya ingin membaca Indonesianya saja, maka dipersilahkan, dan itu bagus. Dan bagi yang ingin menambah khazanah keilmuan dan skillnya dalam menerjemahkan, maka sesungguhnya menjamak antara dua ini, Arabik dan juga Indonesia, itu sangat-sangat memperkaya insyaallah ta'ala. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala istiqomah dalam menuntut ilmu, dan mudah-mudahan kajian Zadul Ma'ad ini kita mulai dari sekarang, dan insyaallah mungkin entah berapa tahun kita akan meneruskan kajian ini. Kita meminta berkah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang halal. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.